Jikalau itu dibangun berdasarkan logika, maka ada dua kemungkinan. Kalau kita paksakan dengan logika, karena agama, banyak bagian daripada agama tidak bisa terselesaikan dengan kemampuan logika manusia. Banyak yang tidak bisa. Kalau kita paksakan, pasti tidak bisa. Kalau saya mau, dengan segala keterbatasan dan kebodohan saya coba menjelaskan tentang apa yang saya mengerti tentang Quran. Teman-teman dari Muslim bisa tersinggung dengan saya. Karena keterbatasan yang tidak mengerti saya. Kemudian saya membahas itu, teman-teman Muslim bisa marah sama saya. Karena saya membahas Allah yang disembah oleh orang-orang Muslim, kemudian banyak yang tidak masuk dalam logika saya. Kemudian saya pertanyakan, bisa terjadi satu, bukan lagi penghargaan tapi pelecehan. Kalau salah diungkapkan, kalau diungkapkan benar akan menjadi baik. Nah, kalau kita mau berangkat dari titik itu, saya mau percaya, kalau mau berangkat, kitab ini kita singkirkan, kita pakai Al-Quran, kita bicara. Atau sebaliknya, kita singkirkan kitab itu, kita pakai ini, kita bicara ini mutlak benar. Ini mutlak apa yang diajarkan. Maka kita punya fondasi yang sama. Tapi kalau pada waktu kita membangun untuk perbandingan, maka kita harus rela terbuka bahwa ada yang tidak bisa saya komplement atau pahami secara menyeluruh, ada yang saya bisa paham sebatas kemampuan horizontal. Karena kita berbicara agama, berbicara satu yang bersifat vertikal. Di mana kevertikalan antara Allah dan manusia, kita temukan banyak lubang atau banyak ketidakmampuan kita memahami yang vertikal itu. Itu kira-kira Pak Egi, sedikit tanggapan saya. Saya kira supaya dinamis. Iya. Soal waktu Pak Moderator, ini kebenaran. Jadi saya kira harus sedikit lah, penting dinamis gitu. Ya. Begini Pak Roland, Pak Edi, saya bisa tanggapi kan saya lain agak berbeda sedikit aja. Boleh. Saya pikir kalau iman kita berubah oleh karena dialog seperti ini terlalu gampang sekali. Nilai bobot kebenaran diperoleh dalam waktu sejenak, padahal yang kita imani itu sudah belajar terlalu nilainya sangat low, sangat rendah. Yang kedua, mari kita melihat sesama kita dalam perspektif historis, biblical, teologis, dan filosofis. Dan saya ingin mengangkat, saya pikir konsep-konsep yang keliru tentang Kristen oleh karena Bapak Ibu mengambil sumber yang tidak valid. Ambil kepada kelompok liberal. Di Eropa pengaruh sekularisasi, jangan jadikan pijakan. Itu mereka bukan Kristen. Saya lebih setuju, saya akan mengatakan begini juga. Ini tidak valid karena Bapak Ibu mengambil kerangka pikir dan isi pikiran itu bertolak dari para teolog liberal yang sesungguhnya bukan Kristen. Mereka hanya menyebut diri Kristen dan bukan Kristen. Itu maka sekali lagi saya minta maaf. Saya pikir kita pertemuan untuk bukan menyatukan persepsi, tapi membuat kita satu dalam hal hidup bersama. Gitu Pak. Oke, jadi kan tadi kategorinya saya buat batasan 3, objektif, sistematis, dan toleran. Ternyata mentalitas teman-teman, ya, kita anggap juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, kalau yang di sini banyak seiman, seislam. Sikap toleran itu memang ternyata susah. Nanti implikasinya bernegara, berdemokrasi segala macam jadi susah. Karena kayak sekarang presiden nggak mau ngaku kalah gitu loh, padahal sudah kalah begitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu memaksakan seperti Anda, saya setuju. Jadi kita objektif saja dulu dan sistematis. Nanti apakah mau toleran, itu hati nurani kita masing-masing lah ya, pilihannya. Oke. Tapi yang jelas saya sudah ajukan gagasan benar-benar serius dialog kita. Jadi bukan nilainya rendah, Pak Steresbi, bukan karena waktu singkat, bukan, tapi akal. Yang namanya hidayah itu tiba-tiba. Hidayah itu bisa datang kapan saja, tidak menunggu proses waktu lama. Ya, itu di dalam pengertian yang kita pahami, kalau hidayah itu adalah persepsi. Dalam konteks ilmiah itu persepsi. Jadi hasil dialog, meskipun singkat, tapi mendatangkan pencerahan, mendatangkan satu kejelasan yang kita bahas, itu namanya kita dapat hidayah dalam dialog ini. Gitu maksudnya, itu namanya hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Apa petunjuk itu dalam perspektif ilmiah? Yaitu persepsi. Persepsi kita clear, bicara tentang kebenaran. Nah untuk itulah
Sekarang kita fokus ya konteks kepada pembahasan agama ini. Kita nggak perlu ikutin aliran liberal, nggak perlu ikutin aliran ortodok dan lain sebagainya, Pak. Kita pakai pendekatan ilmiah, itu yang makanya saya bilang efektif, efisien. Tidak terjebak kepada aliran apapun, tapi kepada common sense, otak yang sehat, akal sehat. Nah, tawaran gagasan saya dalam konteks dialog agama ini, parameter bicara agama, saya pikir, atau nanti kalau nggak setuju boleh dibantah atau di ini kan, dua hal penting saja. Pertama, konsep Tuhannya jelas. Yang kedua, sistem ajaran dari agama itu untuk alam dan manusia. Karena agama diyakini untuk apa diyakini? Kalau nggak banyak bertentangan dengan akal, Pak. Untuk apa? Meyakini agama tapi bertentangan sama akal. Nggak mungkin. Kalau agama itu benar, akal ini alat dari berpikir kita untuk menseleksi benar dan salah. Jadi kalau kita sendiri tidak mempercayai dari cara berpikir akal kita, hanya karena doktrin orang tua kita dulu yang keliru misalnya, ya, itu Anda bisa bayangkan, ya, logika yang menariknya misalnya, kenapa di Rusia yang mengklaim komunis misalnya tetap juga ada orang yang beragama atau Islam atau Kristen, padahal di sana komunis menentang doktrinnya agama, tetapi tetap ada orang beragama. Berarti apa? Ada logika berpikir di sana. Di sini juga begitu, di Arab Saudi juga begitu, semua di mana-mana. Karena itu pilihan-pilihan. Jangan dikira orang Arab semuanya Islam, ada yang nggak Islam di Libanon, di Syria, di mana banyak sekali. Ya, Israel sendiri itu kan komunitasnya Timur Tengah, jelas malah Yahudi. Maka untuk itu akal sehat, Pak. Kalau tadi logika iman itu nggak bisa didiskusikan, itu sudah yang sakral dan lain sebagainya, saya nyatakan nggak ada manfaatnya beragama, nggak ada gunanya. Untuk apa beragama? Sekarang kita mau apain sih beragama? Kalau tidak menurut yang kita yakini benar. Coba ketika Anda Allahu Akbar, tapi Anda nggak jelas apa itu. Nggak ngerti. Makanya dalam Islam itu ilmu, ya, iman, ilmu, amal, ya, gitu logikanya. Ya kita memang beriman, tapi didasari dengan ilmu. Ilmu, imamu, amal, kata Rasulullah. Ilmu kamu itu yang jadi imam amalan-amalan kamu. Amalan kamu jadi benar karena didasari ilmu. Dan jangan kamu ikuti satu yang kamu nggak tahu. Ini ada Al-Quran di surat Al-Isra ayat 36. Kamu nggak boleh ikuti satu yang kamu nggak tahu. Makanya wajib belajar agama itu. Ngerti minimal 3 hal penting. Konsep akidah, syariat dan akhlak kalau prinsip-prinsip Islam. Nah jadi gitu Pak. Nanti kita bicara konsep Tuhan. Kalau Anda klaim Kristen, konsep Tuhannya itu di mana-mana orang mengkategorikannya dalam satu rumusannya Trinitas. Mau pakai aliran apa juga begitu, Anda Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, kan begitu. Itu diakui nggak? Itu konsep Tuhan namanya. Trinitas, yang satu kesatuan dari 3 unsur menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang kalau kita mau membicarakan Tuhan, jangankan bicara Tuhan, kalau dalam konteks kita betul-betul ilmiah, mau membicarakan sesuatu, misalnya kita bicara air, apa unsur-unsur air? Dari molekul-molekulnya dan lain sebagainya. Mau bicara handphone, apa unsur handphone? Supaya detail. Nah, sekarang kita bicara Tuhan. Kalau nggak detail jadi hantu. Tuhan, hantu, Tuhan, Tuhantu. Ya. Sama dengan hantu, nggak jelas. Ini gunanya kita ilmiah, gitu. Ya. Sehingga Anda sering nggak bisa jawab sama anak Anda sendiri kalau nanya Allah itu kayak apa, Tuhan itu apa. Sudahlah, sering kita orang tua udah jangan nanya-nanya itu, belum waktunya nanti. Nah gitu. Padahal kalau kita bisa menerangkan dengan kadar dari anak-anak itu sendiri, bisa kita jelaskan. Nah, kategori untuk bisa disebut Tuhan, batasannya yang pertama absolut. Anda pasti sepakat, nggak mungkin Anda mau bertuhan kepada yang relatif. Lawan dari absolut itu relatif.
Ya. Cantik itu relatif. Muda itu relatif. Kenapa? Ada bandingan. Saya bisa disebut muda dibandingkan Pak Abdullah Wasian yang udah ngantuk-ngantuk ini. Ya. Muda, karena ada bandingannya gitu. Ya. Anda bisa disebut wanita karena ada laki-laki. Ini bisa disebut warna hitam karena ada merah, begitu. Tidak bisa disebut hitam kalau ada semuanya hitam. Nah, jadi logika relativitas ini mengantarkan kepada satu bentuk absolut, pengertian yang absolut. Nah, kalau kita mau bertuhan, kategori yang kita harus tuhankan adalah yang punya nilai dimensi absolut. Yang kedua, distinct. Distinct itu lain daripada yang lain. Tidak bisa dia dipersamakan dengan kita atau yang diciptakannya. Karena kalau dia sama dengan sesuatu, mau ngapain bertuhan? Masa Tuhan gondrong, kan lucu Tuhan gondrong. Ya. Atau nggak pakai baju dan lain sebagainya. Jadi perbincangan logika jadi susah gitu loh. Ya. Atau kalau yang Hindu, Buddha pakai patung-patung representasinya. Karena siwa perusak digambarkan tangannya banyak karena merusak begitu loh. Brahmana karena baik senyum. Kan jadi relativitasnya itu luar biasa begitu loh. Tuhan menjadi tidak distinct, menjadi sama dengan yang lain. Jadi nothing sesungguhnya. Ini logika. Kemudian ketiga, dia harus unik. Unik itu sama dengan satu-satunya, nggak bisa. Ini tidak unik. Kenapa tidak unik? Karena ada yang lain yang bisa sama dengan ini. Ini juga tidak unik. Ya, moderator juga tidak unik, yang pakai jenggot-jenggot gini banyak. Benar. Tidak unik. Nah, jadi kalau mau dikategorikan dia Tuhan, dia harus yang unik. Nggak mungkin, nggak bisa. Itu logika yang sehat kategori, barulah oh itu Tuhan gitu loh. Nah, jadi absolut, distinct, dan unik. Nah, mari kita jujur, konsep Trinitas Anda, benturkanlah logika tadi yang kita yakini, kebenaran tentang yang kita anggap sebagai Tuhan. Konsep Trinitas Anda itu bisa nggak diterima secara absolut, distinct, dan unik gitu loh, dalam kategori sebagai Tuhan. Kalau nggak bisa, untuk apa kita bertuhan kepada yang relatif seperti itu? Untuk apa coba logikanya? Nah, ini menurut sejarah, konsep Trinitas itu yang saya pahami, mungkin saya keliru, tolong luruskan saya, itu buatan Santa Paul, Pak. Ya, di Damaskus. Memang dia hidup bersamaan dengan masanya Nabi Isa, kalau versi kita Nabi Isa, ya, atau menurut Anda Yesus Christ, ya. Tapi dia tidak pernah bertemu, ya, dalam konteks sejarah kehidupan Santa Paul. Dialah yang membuat konsep Trinitas ini, Tuhan Bapa. Kemudian diikuti oleh kaum gereja di Swiss sebelah barat. Pernah ada konsili istilahnya, Pak, ya, di Efesus juga kan begitu, tahun 325 atau berapa, mudah-mudahan pas begitu. Itu rumusan disebut Trinitas Yesus Kristus sebagai Tuhan pada saat konsili itu. Jadi Yesus dinamakan Yesus sebagai Tuhan itu hasil kongres gitu loh, hasil musyawarah gitu. Hasil kongres, namanya apa nih Tuhan kita? Yesus. Itu di kongres itu, saudara-saudara. Kalau dalam konteks sejarah yang kita baca di dalam kehadirannya. Karena kalau konteksnya ansih Nabi Isa, dia membawa Injil, dia mengimani Allah. Ya, makanya Anda masih juga nyebutnya Allah. Ya Allah. Kenapa? Yang absolut, distinct, dan unik. Ya. Itulah jarak waktu antara Rasulullah dan Nabi Isa 600 tahun kurang lebih. Dan kalau pakai logika-logika metodologi yang saya bangun seperti ini, dengan objektif, sistematis, kemudian kita toleran sikap kita, jangan pokoknya. Kalau pokoknya itu preman, satpam, dan tentara pada umumnya atau polisi, pokoknya. Tapi kalau orang intelek, orang yang berakal, oh iya, dikasih tahu tuh ngerti gitu, ya. Nah, untuk itu
Di dalam pengertian metodologi inilah kita mesti menyepakati seperti itu. Nah, kalau Islam gimana? Islam sederhana sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Paling tidak kita anggaplah apa ini Al-Quran wahyu, kita singkirkan dulu lah. Tapi kita lihat materi yang disampaikan oleh isi Al-Quran itu. Anggaplah kita meragukan dulu. Seperti Anda, karena tidak menerima dulu Quran. Ragu, tapi pikir dong, Anda kan punya otak. Pakai otak. Kok ada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan kalau dikategorikan absolut, distinct, unik, semua kategori ini masuk. Qul huwallahu ahad. Katakan yang pantas jadi Tuhan itu cuma Allah. Nggak ada yang pantas. You mau sebut yang mana coba? Coba sebut yang absolut, distinct dan unik, yang universe, yang menguasai universe, tata ruang. Ada lagi kalau di Quran itu wal awalu wal akhiru wa johiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang johir, dia yang batin. Ini kalau mau di breakdown lagi apa tentang kategori yang disebut dengan Tuhan. Jadi jelas gitu. Dia yang mengawali totalitas jagat raya ini dan dia yang mengakhiri. Bicara awal dan akhir ini bicara tentang space and time. Dan Anda mau pergi kemanapun di dunia ini tidak mungkin lepas dari space and time. Tidak mungkin lepas dari ruang dan waktu. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada. Bahkan Anda akan bisa cerdas dengan jawab. Anda bisa jawab? Tolong jawab pertanyaan saya. Anda merasa punya Tuhan yang absolut, distinct dan unik. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Tuhan itu maha tahu? Dari mana Anda tahu bahwa Tuhan maha tahu? Tahukah Anda Tuhan maha tahu? Yang katanya Anda udah ke 60 negara, kemana 300 buku, baca. Sederhana. Tahukah? Jelaskan pada saya, mengapa Tuhan bisa maha melihat? Mengapa Tuhan maha tahu? Maka logika-logika objektif seperti inilah yang saya mau teman-teman. Jadi dialog kita itu bukan menghujat, bukan apa, tapi memang mikir itu loh. Itu artinya mikir, berpikir. Kita sepakati dulu, apa arti berpikir menurut Anda? Menurut saya, berpikir itu membandingkan. Ya. Menurut Anda apa? Kenapa anak kecil kalau ada pisau, ada api, nggak bisa bandingin, dia pegang aja, kemudian api dia ini. Karena belum bisa membandingkan, artinya belum berpikir. Bagi kita, yang disebut berpikir, karena kita sudah mampu membandingkan. Lu goblok lu, nggak mikir. Kenapa? Pada saat dia goblok, dia nggak bisa banding. Ini salah, mestinya yang ini, kan begitu. Nah, begitu juga ini dalam konsep soal Tuhan. Absolut, distinct, dan unik. Pilihan kita, kecerdasan kita, untuk melihat kategori yang berkait dengan konsep Tuhan, absolut, distinct, dan unik. Kita lihat masing-masing agama. Kalau Hindu, Trimurti. Dan Trimurti itu diwakili oleh peristiwa budaya Gorinda Das yang membawa Trimurti itu. Dan dia bergantung kepada budaya setempat. Makanya Hindu di India dengan Hindu di Bali berbeda. Berbeda amat sangat. Di India misalnya sapi sangat diagungkan, di Bali sapi dipotong jadi kornet, gitu. Itu karena memang lokalisasi budayanya, daya serapnya. Tapi konsep Tuhannya Trimurti. Sang Yang Widi ketika mencipta sebagai Brahma, Sang Yang Widi ketika merusak sebagai Siwa, Sang Yang Widi ketika memelihara sebagai Wisnu. Itu Trimurti. Kalau Buddha malah tidak punya konsep Tuhan. Buddha hanya pikiran-pikiran dari Siddhartha Gautama. Tidak ada konsep Tuhan Buddha. Anda boleh tanya sampai kapanpun, sampai kata orang Jakarta, sampai pale ente botak bekutil, tidak ketemu konsep Tuhannya Buddha. Enggak ada. Sebaliknya kalau Hindu, sampai kapanpun Anda nggak pernah ketemu siapa pembawa ajaran pertama Hindu, nggak bakal ketemu. Siapa pembawa ajaran Hindu? Nggak ada. Itu proses budaya, gitu. Kalau Buddha tidak punya konsep Tuhannya. Dia cuma kepada sampai nirvana. Ya, bagaimana sampai ke nirvana yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama.
Nah, kalau yang Kristen ya sampai terpecah-pecah sedemikian rupa, ada banyak aliran-aliran, nanti aliran mana harus jelas itu. Apa Metodis, apa kalau di sini ada HKBP karena dari Batak ya, dan lain-lain. Di Jerman nggak ada HKBP karena nggak ada Batak di sana kan. Macam-macam. Itu dalam konteks konsep Tuhannya Trinitas, begitu. Itu konsep Tuhan Trinitas. Nah kalau Islam tauhid jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Semua bergantung kepada Allah. Semua relatif, semua relatif. Ya, semua bergantung kepada Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia distinct, dia tidak sama, dia tidak diperanakan dan tidak memeranakan. Itu distinct namanya. Dan dia satu-satunya, unik. Nggak ada yang lain. Inilah. Makanya disebut, nih bukan kiai-kiai juga belum tentu tahu deh mana kiai yang sok kiai. Ya. Kenapa namanya surat Al-Ikhlas? Tapi tidak ada satupun kata ikhlas dalam surat itu. Belum tentu tahu. Ngajinya belum tamat, belum sampai. Ya. Ini nggak diajarin di pesantren-pesantren, belum tentu. Bukannya kita ini Pak, harus tadi bukan saya merasa so tahu istighfar. Ya. Tapi kita mau mendemonstrasikan betapa akal sehat itu, kecerdasan itu menyelesaikan masalah. Jelas, bisa dengan cara kita, asal kita tadi sikap yang ketiga, makanya mau nggak toleran kita. Kalau kita keliru, oh iya saya keliru. Bahasa Islamnya istighfar, oh iya, aku ikutin kau yang benar. Begitu. Nah kembali ke fokus konsep Tuhan. Jadi di dalam pengertian ini Islam menjawab dengan jelas konsep Tuhannya dengan surat Al-Ikhlas. Kalau mau dijabarkan lagi Anda bisa baca ayat-ayatnya, bisa saya runtut, sudah ada tulisan-tulisan saya tentang itu juga ya untuk lebih detailnya, tapi tidak pada tempat seperti ini. Kemudian yang kedua, agama setelah kita yakin oh Tuhannya jelas, konsep Tuhannya jelas. Dari mana Tuhan konsepnya seperti ini? Kita tidak mungkin kenal Allah kalau tanpa Muhammad. Tidak mungkin. Jadi mesti ada yang menyampaikan. Mereka tidak mungkin kenal Kristen kalau tidak ada yang disebut Yesus Kristus yang diyakini. Kalau tadi pembicaraan terakhir sampai dengan apa yang disebut konsepsi ketuhanan secara universal, yang memuat sesungguhnya satu saja cukup, absolut saja. Sementara yang kedua, ketiga itu penegasan saja gitu. Kalau dia absolut, konsekuensi logisnya dia menjadi distinct, lain dari yang lain. Karena dia lain dari yang lain, maka dia menjadi unik. Jadi sesungguhnya kategori sesuatu yang bisa disebut Tuhan itu yang absolut, mutlak, totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Itu muatan dari kata absolut yang penegasannya menjadi distinct dan unik, lain dari yang lain dan satu-satunya. Itulah yang pantas jadi Tuhan. Nah setelah itu kita breakdown ke tiap-tiap agama yang mengklaim punya konsep Tuhannya, ya kan? Itu logika sederhana. Jadi objektif, di sini disebut objektif. Nah sekarang secara sistematisnya, karena masing-masing klaim agama itu mempunyai konsep Tuhan, perlulah dibandingkan dengan parameter tadi. Kita jangan seperti P4. P4 dulu kan semua agama sama, baik, semua agama benar. Bagaimana kalau semuanya baik, semuanya benar, agama itu sendiri nggak ada yang benar, nggak ada yang baik jadinya. Karena nggak jelas, nggak ada parameternya apa. Dikatakan baik, pasti karena ada yang salah atau ada yang tidak baik. Dikatakan salah karena ada yang benar. Jadi logikanya itu kepada logika akal sehat kita. Karena kalau tidak ada bandingan-bandingan seperti itu, kita tidak punya patokan. Nah itulah yang saya maksud satu konsepsi ketuhanan. Dilihatlah konsep Tuhan masing-masing. Sehingga nanti cara berpikir kita, hati nurani kita, apakah nanti mau toleran atau tidak, itu udah soal pilihan. Yang jelas cara berpikir kita mesti benar. Nah, sistematikanya kalau dari sisi ajaran Islam, saya melihat tadi kepada surat Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Muatan absolut, distinct dan unik itu tercakup semua di dalam penjelasan yang Allah jelaskan. Nah,
kondisional absolutnya, bahwa Allah menunjukkan dia absolut, dia menguasai totalitas jagat raya ini, yang dengan pengertian wa awalu wal akhiru wa johiru wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang menguasai segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatunya. Ya, jadi pengertian awal dan akhir berarti itu menguasai ruang dan waktu. Nah, tadi saya sudah katakan juga seluruh jagat raya ini, bumi, ada bulan, ada matahari, ada lain sebagainya, itu planet-planet, itu semuanya terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Maka sistematika penjelasannya adalah karena dia menguasai ruang dan waktu, ya, makanya tadi saya tanyakan, secara fisika yang kita bisa pahami, dia menguasai ruang dan waktu, maka apapun di dalam ruang dan waktu itu dia ketahui. Jadi kalau tadi saya tanya kenapa Allah itu maha tahu, karena dia menguasai ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu itulah eksistensinya. Bahkan dia bersumpah demi eksistensinya. Wal asri. Gak mungkin suatu kata sumpah kalau bukan untuk sesuatu yang lebih dihargai. Atau gak mungkin saya sumpah demi pembantu rumah tangga saya. Nggak ada. Saya sumpah demi bapak ibu saya, masih masuk akal. Saya sumpah demi diri saya sendiri, potong leher saya, gitu. Nah, Allah bersumpah wal asri, sesungguhnya demi masa semua rugi, ilal ladzina amanu dan seterusnya. Kita tahu itu eksistensi dia. Jadi eksistensi dia. Bahkan di surat Toha juga disebutkan innani anallah, aku inilah Allah. Jadi penjelasan dari ayat-ayat demi ayat yang sedemikian rupa sistematisnya, sampai kita nama Allah itu sendiri Allah yang memberikan namanya. Jadi bukan Nabi Muhammad yang ngasih tahu dalam arti memberikan nama. Kalau Yesus Kristus yang kasih nama di Efesus itu kongres, ya, di konsili, ya, di Nikaia juga pernah terjadi. Bahkan penetapan tentang Natalan itu Pak, ya, yang tanggal 25 dan lain sebagainya itu kontroversi sekali. Pernah tanggal 3 Maret sampai 6 Januari juga pernah. Nah, kenapa jadi tanggal 25 Desember itu disesuaikan dengan budaya yang di Eropa tentang Christmasnya itu, ya, dikaitkan ke akhir tahun begitu. Lebih kepada pergantian tahunan. Nah, ini yang kita lihat dalam baca sejarah. Tapi kalau konteks Allah, konsep Allah itu murni, makanya setelah konsep Tuhan yang jelas, agama itu kategori yang bisa kita ukur benar atau tidaknya, lihat dari sistem ajarannya, yang membawa ajarannya ini, dan sistem ajarannya. Nah, yang membawa ajaran kita ini kan Rasulullah Muhammad SAW. Tadi di ruang kita istirahat, saudaraku Pak Roland bertanya kenapa harus Muhammad, katanya. Ya, kenapa harus Muhammad? Nah, jawaban saya, Anda boleh lihat dari sisi historis Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mendapatkan satu sistem pendidikan. Dia ummi. Jadi tidak mungkin seorang yang ummi bisa bicara banyak hal yang dimensinya sampai dibilang majnun dia, nggak nyambung dia tuh, ya. Orang-orang Arab waktu itu yang jelebo itu nggak nyambung itu tuh, ya. Jelebo itu maksudnya jelek dan bau, nggak nyambung. Makanya dia dibilang majnun nih orangnya. Nah itu dia tidak mengalami itu, dia ummi. Yang kedua, dia tidak mengalami intervensi pendidikan dari sistem keluarga, tidak. Bapaknya telah meninggal sebelum dia lahir. Kemudian setelah dia lahir, dia dengan ibu susuan, tidak dengan ibu kandungnya. Maka peristiwa orang tua tidak mempengaruhi Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dimensi lingkungan, budaya seputar di mana dia hidup, seputarnya adalah jahiliyah. Dan seluruh dunia, Anda boleh lihat bahwa setiap manusia
relatif ya, dalam konteks yang dibandingkan masing-masingnya, terpengaruh sistem pendidikan, terpengaruh orang tua, terpengaruh lingkungan. Inilah manusia tumbuh dan berkembang. Tapi Rasulullah menurut pemahaman saya secara historis dibuktikan dengan jelas terjaga betul-betul dia utusan Allah. Maka apa yang Rasulullah sampaikan ya, ini menjadi satu garansi yang bisa dibenarkan yang disebut dengan kitab suci. Tidak ada sedikit pun logika yang bisa menyalahkan. Tunjukkan pada saya satu ayat saja yang di Quran yang secara logik tidak bisa masuk akal kita atau susah. Ya. Kecuali dimensi yang gaib. Ya. Karena memang Allah memberikan batasan kepada cara berpikir kita yang gaib. Kita mendambakan dengan cara berpikir intelektual, aktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi ada batasan intelektual, Pak. Sehingga disitulah kita main dimensi iman. Jadi kalau saya harus dalam pengertian beriman atau belief kepada Allah, itu dimensi rasionalitas kita semua itu harus diupayakan supaya kita itu mengerti kenapa kita bertuhan kepada Allah. Anda jangan kira nanti di akhirat kan ditanya, man robuka, siapa Tuhan kamu? Itu sebenarnya pertanyaan yang bukan sekedar kita jawab Allah. Anda ngerti nggak Allah itu bagaimana? Itu yang harus dimengerti oleh kita secara intelektual. Makanya itu belajar itu menjadi wajib. Pertamanya pun disebut Iqra kita oleh Al-Quran untuk baca. Jadi dalam dimensi ketauhidan yang ada, Rasulullah itu sangat memegang peranan penting untuk kita bisa mengenal kepada Allah. Dan hadirnya Rasulullah itu sendiri sebuah kemurnian dari utusan Allah. Tidak ada pengaruh-pengaruh lingkungan, orang tua, budaya, sekolahan, dan lain sebagainya. Dia betul-betul Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita beriman kepada Rasul itu menjadi masuk akal, menjadi masuk pemikiran kita yang sangat bisa dibenarkan secara logika. Maka untuk itu saudara-saudara, jabaran yang berikutnya, karena kita sudah jelas yang membawa ajaran Islam adalah jelas Rasulullah. Lalu kalau ditanya berislam itu kayak apa? Ya seperti Rasulullah. Makanya ada disebut hadis, ya. Apa diamnya, tindakannya, bicaranya Nabi itu disebut hadis kabar yang ada tentang Rasulullah. Nah maka di dalam konteks itu sistem kehidupan, kalau saya breakdown dalam konteks totalitas alam semesta, dalam konteks kenegaraan atau antar bangsa, dalam konteks masyarakat, dalam konteks keluarga, dalam konteks individu, dan dalam konteks setelah kehidupan kita. Nah, muatan ajaran agama, karena dia menjadi way of life, dia menjadi pandangan hidup, dia menjadi tuntunan hidup kita supaya benar. Nah, Islam, kata asalnya assalam, yang artinya selamat. Jadi sesungguhnya substansi dari Islam, kamu kalau mau selamat dalam hidup ini loh why-nya, ini jalannya. Kamu mau jalan yang selamat nggak? Ini namanya Islam. Ini jadi juru selamat yang sesungguhnya itu Islam gitu. Kalau kita pakai istilah juru selamat, karena arti Islam itu sendiri selamat. Ya, nah logika berikutnya, kalau kamu mau selamat, kamu harus tunduk patuh kepada Allah. Maka itulah disebut suratnya Al-Ikhlas. Kalau kamu ukuran ikhlas itu adalah menurut hemat saya ada 3. Pertama, mau dan rela diatur oleh Allah. Baru kamu disebut ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kamu ikhlas, kamu mau dan rela diatur oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kamu siap nanggung resiko. Sebab dalam Islam banyak resikonya. Sampai jihad, pergi haji dan lain sebagainya, berkorban itu semuanya resiko-resiko yang ditanggung. Ya. Kemudian yang ketiga, istiqomah. Jadi orang-orang yang ikhlas pasti dia istiqomah. Teguh pendirian. Dan orang istiqomah pasti berani, optimis, dan mutmainah. Jiwanya tenang. Itulah orang-orang yang istiqomah. Bukan ikatan suami takut istri di rumah. Itu istiqomah juga ya. Banyak juga yang istiqomah di sini kan. Ya. Tapi istiqomah yang saya maksud adalah konsisten. Dia teguh pendirian dengan ciri dia cerdas, berani,
optimis dan mutmainah jiwanya. Nah, kalau dalam konteks ini, maksud saya dalam sistem dan cara hidup, saya berani katakan bangsa Indonesia tidak ikhlas Tuhannya Allah. Tidak ikhlas. Apa buktinya? Karena bangsa Indonesia tidak mau dan tidak rela diatur oleh hukum-hukum Allah. Sampai hari ini. Padahal Allah sudah kasih kesempatan kepada Amin Rais sebagai pemimpin MPR yang bisa membuat agenda-agenda bagaimana supaya selamat hidup ini dengan konteks syariat Islamnya itu. Supaya Anda ngerti, jangan alergi dengan syariat Islam. Islam itu keselamatan. Muatan Islam ada 7 dalam konteks sosial berbangsa dan bernegara. Pertama, keadilan. Kedua, kedamaian. Ketiga, kesejahteraan. Keempat, ketertiban. Kelima, kesetaraan. Keenam, kebebasan. Ketujuh, keselamatan. For everybody. Termasuk Anda. Anda nggak usah khawatir. Kalau Islam tegak, Anda selamat, Anda aman, Anda adil, meskipun Anda kafir. Boleh. Gitu loh. Itu logika Islam. Jadi tidak ada paksaan. La ifra afidin. Nggak ada yang dipaksa. Nggak boleh. Ya. Asal sudah ngerti logika-logika ini semua. Nah untuk itu, saudara-saudara, ini sistem ajaran. Jelas, tegas dalam berbangsa dan bernegara. Jelas dan tegas di dalam kita berkomunikasi dengan antar bangsa dan lain sebagainya. Maka Islam dalam konteks yang sampai paling soal individual, ya, soal individual, ya, yang privasi, yang hak asasi dalam konteks yang saya pahami, tidak ada sistem perkawinan kecuali dari Islam. Tidak ada. Saya sudah lihat Hindu, Buddha, termasuk Kristen. Tidak ada. Bagaimana syariat perkawinan dari masing-masing agama. Tidak ada. Kecuali dari Islam. Padahal itulah cikal bakal untuk tumbuh berkembangnya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semuanya itu. Ini yang harus dipahami. Itu sistem jelas bagaimana. Kalau tidak ada aturan yang jelas dalam konteks Islam, ya, maka kita tidak bisa kenal halal dan haram, kita tidak kenal muhrim dan bukan muhrim. Itu semua yang perkenalkan sistem ajaran Islam. Itu dalam konteks ketertiban, dalam konteks keselamatan buat semua dan semuanya. Dan yang lebih dari itu lagi, tidak ada ajaran agama manapun dalam konteks sistem hidup ini yang bicara tentang hukum waris. Tidak ada, kecuali Islam. Islam yang bicara tentang hukum waris. Artinya apa? Dari mulai manusia lahir sampai dia meninggal, Islam mengcover persoalan itu semua. Yang detail, yang Quran itu sangat detail. Kalau surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang waris itu, ya. Ada sepertengah, seperdelapan, ada sepertiga. Anda bayangkan abad ke-15 yang lalu, ya. Jadi abad ke-6 kurang lebih begitu, sudah bicara persentase atau perperan atau pembagi-pembagi yang sekarang baru dikenal dalam dunia matematik. Itu abad kan gimana nggak Muhammad dibilang majnun, ya. Nggak sanggup Arab Bahlul itu semua itu, ya. Benar, ya. Nggak sanggup. Gimana setengah, seperenam, abad ke-6 dulu. Nggak mungkin kalau ini bukan wahyu Allah yang luar biasa yang menguasai ruang dan waktu, space and time, ya. Maka untuk itulah kehadiran Rasulullah dengan segala sistemnya itu. Kenapa juga dia harus dengan Aisyah, sebelumnya dengan Khadijah? Ada maksud-maksud semuanya, ada sistem penjelasnya, ya. Sebab kalau langsung Khadijah nggak ada nanti hadis tentang main segala macam. Itu yang punya Aisyah gitu. Jadi harus dimengerti. Tapi kadang-kadang kalau wanita udah bicara suami boleh nikah 2, 3, 4 pada cemburu semuanya, nggak suka, ya. Itu tauhidnya belum ikhlas. Kalau ikhlas, ya, itu ajaran Allah, Quran boleh. Gitu. Jadi jangan dimasalahkan. Itu yang mendasar. Nah kaitannya dengan bangsa kita, saya berani tuding kita tidak ikhlas karena hukum-hukum Allah tidak dipraktikkan. Inilah makanya tugasnya. Nah saya buat konsep Islam fungsional. Itu konsep saya. Islam fungsional dari kategori 2 saja, kapasitas dan otoritas.
kapasitas tokoh-tokoh Islam, ada yang profesor doktor, ada yang kiai haji, dan lain itu kapasitas. Masing-masing ada yang punya otoritas. Nah kita bersyukur sekarang ketua MPR kita punya kapasitas dokter, punya otoritas ketua MPR, ketua partai Islam. Nah, kalau nanti pemimpin MPR tidak juga berlaku hukum Allah, penipu ngaku partai Islam itu. Omong kosong. Mana kader-kader PKS juga, boleh kita diskusi di sini. Benar. Jangan ulangi lagi yang kayak Amin Rais. Tidak bisa menjelaskan Islam. Jelaskan dong Islam itu. Sehingga orang nggak banyak salah paham dengan Islam. Islam dipepet sedemikian rupa, dipojokkan sedemikian secara politik, dibuat radikalisme, dibikin seolah-olah yang membuat bom-bom dan lain sebagainya. Jelaskan dong. Yang membuat Islam jadi tidak bersinar adalah tokoh-tokoh Islam semua yang merupakan disfungsional. Kapasitas dan otoritasnya tidak digunakan untuk menjelaskan Islam yang sejelas-jelasnya. Harus dijelaskan. Saya bisa jelaskan begini tentang Islam. Islam itu keadilan, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah untuk itulah saudara-saudara kita fokus kalau mau diskusi. Jadi parameter diskusi soal agama itu kepada dua hal penting. Konsep Tuhannya, memenuhi absolut distinct unik, atau yang keduanya mengenai sistem ajarannya sampai kepada dimensi yang paling individual dan dimensi yang akan datang setelah kematian, tentang waris, tentang apa semuanya. Ada enggak? Kalau enggak, ngapain beragama yang begitu? Ngapain untuk agama? Tip X saja tuh Quran semuanya tuh. Enggak ada itu, enggak ada gunanya. Hadis saya tinggalkan aja lah. Mendingan di mana-mana juga di Amerika nggak pakai Pancasila, nggak pakai Quran, pada maju-maju, kan jadi begitu logika kita. Nah, tapi kenapa itu tetap kita penting? Karena akal kita Allah kasih, kalau benar yang selamat, ukuran benar selamat itu, ini loh Islam. Islam itulah keselamatan. Jadi begitu, Pak pendeta-pendeta yang saya hormati. Jadi saya nggak nunjuk yang ini, saya baik-baik nunjuknya, ya. Tolong diperhatikan logikanya, ya, logika yang pas, yang bisa ini. Jadi kalau Anda yakin, yang Anda yakini Yesus Christ itu absolut, buktikan absolut. Saya udah buktikan Allah itu absolut, distinct dan unik, sampai sistem ajarannya, sampai yang membawa ajarannya dengan jelas, gitu loh. Mudah-mudahan kalau nggak jelas nanti saya bikin jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sudah lengkap. Artinya dari kedua pihak sudah menyampaikan paparannya. Berikutnya adalah diskusi, dialog yang akan dilakukan oleh para panelis. Saya atur demikian, saya akan mulai dari pihak Kristen satu orang, kemudian dijawab oleh pihak Muslim satu, terserah siapa yang dituju nanti. Kemudian giliran pihak Muslim menanyakan, terus begitu bergantian, ya, tidak sekaligus tiga enggak, tapi satu persatu. Saya beri kesempatan terlebih dulu Pak Roland. Saya persilakan Pak Roland. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di sini. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak Dr. Egy Sujana tentang absolut. Absolut yang dipahami adalah yang diilhamkan Allah kepada nabinya, dan nabi yang dipercaya memberikan ilham dan menepati, sebagaimana Bapak Ramli Nasri tadi, Bapak Kiai Ramli Nasri tadi katakan bahwa pada Isya 2/3 kemudian dilengkapi secara lengkap oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sangat tertarik dengan itu. Minta maaf kalau saya tidak mampu mengucapkan dengan benar. Saya minta maaf karena saya tidak biasa mengucapkan dengan itu. Maafkan saya. Nah, kemudian dalam pemahaman kami, Nabi yang menulis tentang Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, itu lebih dari 40 Nabi telah berbicara secara jelas kepada pribadi ini. Kemudian tergenapi menurut iman kami pada diri Nabi ini. Sehingga di dalam apa yang dinubuatkan dan digambarkan dari permulaan dari kitab yang kita percaya, kitab Kejadian
sampai kepada kegenapan yang dilakukan oleh Yesus yang kita percaya sebagai Allah, sebagai Kristus, itu tergenapi semuanya. Dan dalam tanda kutip, para nabi yang menulis, minta maaf kalau boleh saya sampaikan, bahwa para nabi itu menulis dalam garis sejarah dan pemahaman yang clear di dalam garis sejarah yang cukup panjang. Lebih dari 2000 tahun dalam garis sejarah itu. Dan terbukti dalam garis sejarah itu, dalam apa yang disampaikan para nabi itu terjawab, terungkap, tergenapi. Nah, itu yang membuat kami melihat bahwa Kristus itu absolut mutlak Allah yang tergenapi. Sisi yang kedua, dia datang dari Allah yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang datang dari Allah. Nah, ada perbedaan yang mungkin cukup sulit bagi kami mengerti. Kalau boleh Pak Egy Sujana, tolong saya supaya saya bisa siapa tahu ikut Pak Egy sebagaimana permintaan Pak Egy. Mudah-mudahan saya pikir dulu, gitu kira-kira Pak ya. Tetapi saya sangat menghormati Nabi Muhammad. Saya mempelajari hanya sepintas dari beberapa buku. Beliau tidak bisa menulis kalau tidak salah. Ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Saya sangat menghargai wahyu itu. Nah, sejauh mana kita bisa menerima bahwa wahyu itu benar? Karena ukuran benar yang Bapak sampaikan itu saya ingin tahu, saya ingin pelajari bagaimana wahyu itu benar. Apakah seseorang atau siapa yang memberikan itu kepada dia? Bagaimana dan bagaimana saya harus percaya bahwa itu benar? Apakah bisa itu benar? Sehingga membuka wawasan kami kebenaran yang Bapak maksud. Sementara kami dalam garis sejarah itu membuktikan bukan satu orang yang berbicara, tetapi lebih dari 40 orang yang berbicara dan membuktikan bahwa itu benar dari bukti sejarah. Kemudian di dalam kitab Injil para penulis ini adalah para penulis yang meneliti. Termasuk Lukas yang meneliti. Seluruh peristiwa itu diteliti dan tulis secara, dan mereka memang mengadakan penelitian dan penulisan secara jelas di dalam tulisannya. Dan dipertahankan pada waktu menulis dalam konteks sejarah yang immediate atau sesaat setelah peristiwa itu terjadi, jaraknya tidak lebih dari 10 tahun, 15 tahun kemudian ditulis dalam sejarah itu. Walaupun kita tahu pada masa itu sangat sulit menulis, membuat bahan tulisan, dan ternyata lebih dari sekian naskah yang ditemukan, lebih dari 24.000 naskah yang ditemukan, ternyata itu cocok satu dengan yang lain. Sehingga pertanyaan tadi Bapak Kiai Haji Ramli Nasri itu sangat menarik buat saya, bahwa yang mana yang salah, dasar salahnya apa gitu loh. Harus ditarik lengkap. Kalau hanya satu-satu memang bisa terputus, tapi harus lengkap. Nah, itu garis yang saya kira sudah diperdebatkan cukup lama, lebih dari 40 tahun. Kurang lebih dari 40 tahun lah yang tertulis, diperdebatkan. Nah, hal ini untuk membuka wawasan kami, mengapa kami harus percaya. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Egy, mengapa harus Nabi Muhammad? Untuk pelengkap, karena pernyataan Bapak. Yang kedua, mengapa? Bagaimana itu tertulis dan siapa yang membimbing sehingga memungkinkan bahwa itu betul-betul mutlak, benar. Dasar kebenarannya di mana? Nah, itu membuat kami bisa mengerti, memahami pemahaman Bapak Ibu. Sehingga logika yang absolut yang kami mengerti dari sisi kami, kemungkinan kami bisa percaya dan menjadi absolut juga menjadi milik kami. Siapa tahu. Mudah-mudahan kan kalau penjelasan ini memungkinkan secara logika kita bisa terima. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini memungkinkan untuk dijawab beberapa orang karena tidak dikhususkan satu orang. Artinya juga konteks pembicaraannya bisa mengena kepada ketiga-tiganya. Saya persilakan, Pak Egy. Pertanyaannya relatif susah juga ya. Gimana benar membuat kita yakin benarnya wahyu itu. Jadi itu benar-benar wahyu. Saya tidak mau sifat normatif ya, tapi saya mau pakai logika. Supaya nanti untuk mengatakan benar atau enggak kan memang logika kita kan. Bukan si normatif itu. Namun dasarnya harus dari wahyu itu sendiri. Jadi gini Pak Roland yang saya hormati,
kita definisikan dulu apa itu benar. What's the meaning? Is truth. Apa itu? Kebenaran itu apa? Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan, ya, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Anda sepakat nggak kalau begitu? Benar adalah persesuaian atau kecocokan atau keserasian antara kita menyatakan sesuatu dan kenyataannya. Jadi teori korespondensi of theory, ya. Jadi teori of correspondency sama juga begitu. Kalau Anda sepakat dan itu memang logika kita menyatakan pernyataan saya ini botol, ya memang inilah botol. Ini Al-Quran, the correspondence gitu, tergantung apanya. Anda Roland. Ya. Benar nggak? Betul. Betul. Begini, kalau sampai situ dulu, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Itu benar gitu loh. Nanti kalau itu logika itu kita terima, baru saya masuk ke bagaimana cara membenarkan atau menyatakan wahyu itu benar gitu loh. Bisa diterima sampai sini dulu? Bisa. Ya. Bisa. Alhamdulillah, Anda sudah mulai toleran, saya senang. Alhamdulillah. Nah, jadi begini Pak Roland yang saya hormati. Misalnya, ada pernyataan di Al-Quran, ya mungkin saya mohon bantuan moderator, Anda bisa baca surat 3 ayat 6 coba. Kalau Pak Roland suruh baca kan belum bisa nanti. Bisa bahaya Pak, jangan. Tapi ini Quran, jadi saya nggak bacain, nggak saya karang. Pak Stervi juga gitu ya, mudah-mudahan diresapi dengan baik. 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya bertanya dulu Pak Roland. Ya. Saya nanya, kenapa wajah Anda seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena saya Terangkan secara ilmiah, kenapa wajah Anda seperti ini? Kenapa wajah Stervi gitu? Kenapa ini begini botak ini? Tapi gelarnya MBA, makin botak aja. ada yang ciptakan Pak. Hah? Ada yang ciptakan begini. Nggak usah percaya menciptakan, nggak ada. Ilmiah aja, nggak usah pakai teori-teori yang menciptakan. Karena saya dilahirkan demikian Pak. Nah, itu artinya Anda tidak tahu gitu. Sama halnya yang sok-sok jago matematik, fisika. Tolong jawab pertanyaan saya. 1 dibagi 0 berapa? Berapa? Wah, kalau ilmiah katanya jawabannya begini, Pak. Lambang tak terhingga, betul nggak? Itu artinya tidak tahu. Tak terhingga kok dibilang hebat. Artinya itu tidak tahu. Tak terhingga apa? Ya nggak tahu. Dia coba malu bilang jawab tidak tahu kan malu. I don't know gitu, malu gitu. Jadi maksudnya supaya kita ngerti bahwa ada batasan otak kita, Pak. Ada batasan pengetahuan kita yang nggak sampai dimensi kepada yang mestinya nanti yang maha tahu itulah yang menjelaskan. Nah makanya ayat ini menjelaskan kamu kan nggak tahu sesungguhnya. Saya pernah tinggal di Jerman Pak, saya kuliah di sana sempat. Saya tanya sama seorang dokter ya, warum deine Gesichter we hear, saya bilang, why your face like this, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau tadi yang pernah bahasa Jermannya begitu Pak. Dia nggak bisa. Dia bilang, is West S nih katanya. I don't know, saya nggak tahu. Gitu. Nah kalau nggak tahu nih baca Quran dong. Ya. Tapi ya terus ngelengos namanya aja. Jadi saya berkesimpulan saudara-saudara, orang menolak Islam 2 potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama,
kebodohan, kedua kesombongan, itu saja. Kalau orang itu nggak bodoh, nggak sombong, Islam pasti diterima, pasti, siapapun. Karena ini otak ini semua sama. Saya nanya di mana-mana sama. Sekarang logikanya gini ya, kita balik. Kita sekarang langsung pindah, saya langsung pindah Kristen gitu. Terus apa langsung logika saya jadi berubah? Memahami common sense tadi? Kan enggak. Tetap aja kalau ditanya 1 tambah 1 ya 2. Mentang-mentang kita Islam terus jadi 4, dan nggak bisa dong. Kan begitu. Begitu juga Anda. Jadi, nah sekarang Allah lebih breakdown lagi. Kan Allah klaim ya. Allah mengklaim, akulah yang menciptakanmu sebagaimana aku kehendaki di dalam rahim. Itu kata Allah. Sekarang Anda buka lagi surat Al-Mu'minun ya, ayatnya 12 sampai 14. Supaya sistematika kita itu dapat statement dari Quran, kan kita udah sepakat, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, sekarang Allah klaim dalam pernyataannya, aku yang hendaki kamu, wajah-wajah kamu. Jadi kamu kalau ngaca, kebetulan kurang cantik, jangan terus mengeluh, jangan. Justru karena Anda ada, jadi ada yang cantik gitu loh. Begitu hikmahnya gitu loh. Sebab kalau Anda, aduh gue jelek, yang sok ganteng atau cantik juga jangan sombong. Karena ada yang jelek, karena ada Anda. Kalau semuanya cantik, nggak ada cantik itu sendiri, nggak ada. Kalau semuanya jelek, jelek itu sendiri nggak ada. Itu yang disebut. Nah, makanya bagaimana Allah menjelaskan klaimnya bahwa Dia yang menciptakan dalam rahim itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang bisa bantah pernyataan Al-Quran ini? Baik secara sains, mau pakai ilmu apa aja, dan fakta-fakta yang ada. Apakah ada yang bertentangan dengan fakta-fakta statement Quran tadi itu? Nggak apa-apa. Pak Roland kalau mau bantah, nggak bener Quran tuh omongan Muhammad ngarang-ngarang aja. Kapan Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa bicara sperma, ovum, segumpal darah, daging, air mani gitu loh. Dan lain sebagainya. Yang dulu itu kita tahu persis kedokteran itu baru maju abad ke-17 mau ke-18. Baru bicara soal kedokteran. Ini abad ke-6 informasi ini nih. Gimana nggak dibilang majnun itu Muhammad itu? Nggak ada yang punya gelar dokter itu. Jadi logika kebenaran, kalau Anda nanya, apa sih bukti benarnya wahyu?